Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Senang sekali saya Pinky Daria hadir kembali menyapa Anda. Semoga semua selalu sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan pemirsa, apabila kita mengingat bahwa saat ini kita sudah masuk di masa pandemi yang sudah memasuki tahun kedua, kita pasti mengetahui juga bahwa saat memasuki masa pandemi bahwa ada sesuatu yang sangat dipaksakan untuk kita bisa beradaptasi, yaitu adalah PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Dan itu pasti tidak mudah ya bagi para penyelenggara pendidikan yang ada di Indonesia, karena bagaimana sebelumnya kita sudah terbiasa dengan metode pendidikan yang konvensional, yaitu dalam bentuk kelas fisik, tatap muka, tapi pada saat masuk masa pandemi, maka yang harus diterapkan adalah dalam bentuk pembelajaran jarak jauh, dalam bentuk pembelajaran online. Nah, tapi pemirsa, tahukah Anda bahwa di Indonesia sebetulnya ada penyelenggara pendidikan yang sudah menerapkan metode pembelajaran jarak jauh bahkan jauh sebelum pandemi, dan itu adalah universitas terbuka. Jadi untuk itu marilah kita berkenan lebih dekat dengan universitas terbuka dalam diskusi yang sangat menarik dengan temanya belajar tanpa terikat sekat fisik, learning beyond the wall, bersama para narasumber istimewa yang hadir kali ini. Dan langsung saja kita akan menyapa. Yang pertama adalah Direktur Universitas Terbuka Jember, Ibu Dr. Anda Barokah Widu Royekti, MPD. Apa kabar Ibu? Baik, panggilannya adalah Bu Barokah, betul Ibu ya? Ya, ada yang manggil saya Bu Wiwit juga, nggak apa-apa. Berarti Bu Wiwi itu adalah panggilan kesayangan, Bu Wiwit. Baik kalau begitu. Ada yang menyapa Bu Barokah, ada yang menyapa Bu Wiwit. Kita sapa Bu Wiwit boleh ya Bu ya? Baik kalau begitu. Dan tidak sendiri, beliau bersama dengan, nah ini nih, ada istri dari Wakil Bupati Jember, yaitu Ibu Hajah Ervita Afdilah Sari. Ibu, apa kabar Bu Ervita? Alhamdulillah sehat Mbak Pinky. Sehat ya Bu ya? Nah, kali ini beliau dihadirkan bukan hanya sebagai Ibu Wakil Bupati Jember, tapi juga sekaligus menjadi mahasiswi dari UT Jember. Betul begitu Ibu? Betul sekali. Oke, nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut lagi ya. Dan satu lagi, beliau adalah mahasiswi UT Jember berprestasi yang berhasil meraih juara ketiga dalam ajang Putri Pendidikan Jawa Timur tahun 2021, juga merupakan wakil 2 Embuk Situbondo 2021, dan prestasi akademiknya sangat luar biasa. Semester 2 di masa registrasi 2021.2 dengan IPK-nya yaitu 3,5. Wow, luar biasa. Langsung saja kita sapa Mbak Pondra Anggraini Putri Pertiwi. Apa kabar Mbak Pondra? Alhamdulillah sehat Mbak Pinky. Alhamdulillah sama-sama sehat juga Mbak Pondra. Tadi sempat disebutkan semester 2 di masa registrasi 2021.2 maksudnya? Iya, jadi untuk semester pertamanya kemarin di 2021. Ini semester keduanya? Iya, benar sekali. Dengan IPK-nya 3,5. Alhamdulillah. Wow, luar biasa sekali. Baik, kalau begitu sekarang kita langsung saja, karena kita ingin kenal nih lebih dekat dengan Universitas Terbuka. Tadi kan di tayangan sudah sempat diperlihatkan bahwa ternyata Universitas Terbuka ini Bu Wiwit memang merupakan lembaga pendidikan atau penyelenggara pendidikan yang sudah hadir di Indonesia cukup lama. Tadi sekitar berapa lama Ibu kehadirannya di Indonesia? Baik, terima kasih. Universitas Terbuka itu didirikan sejak 1984. Jadi 84 sekarang ya, Bu, ini ya? sudah 37 tahun. Wow. Ya, barusan Dies Natalis di bulan September, Mbak Pinky. 37 tahun sudah hadir di Indonesia. Ya. Nah, sebenarnya Ibu, kalau kita melihat bahwa memang Universitas Terbuka ini dikenal sebagai universitas yang berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Sebenarnya konsep metode pendidikan seperti apa yang diterapkan oleh UT ini? Ya, Universitas Terbuka sejak didirikan itu mendapatkan mandat dari pemerintah ya untuk bagaimana bisa memberikan akses yang lebih luas untuk pendidikan tinggi, sehingga Universitas Terbuka memang harus menjangkau ke seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu Universitas Terbuka memang tidak punya kampus yang harus didatangi oleh mahasiswa ketika kuliah ya. Jadi UT itu hadir di seluruh pelosok tanah air. Sehingga pendidikan yang paling tepat adalah dengan pendidikan jarak jauh. Sehingga siapapun warga Indonesia yang memang sudah berusia perguruan tinggi ya, setelah SLTA lulus, itu tidak boleh ada yang tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi. Artinya
UT memang disediakan bagi seluruh warga Indonesia untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi di daerah manapun, dimanapun, dan kapanpun, sehingga itu yang disebut bahwa UT itu memang untuk seluruh masyarakat Indonesia. Berarti memang disesuaikan sebetulnya dengan keadaan situasi pada saat tahun 84 Iya, itu. jadi menjangkau yang tidak terjangkau oleh perguruan tinggi tatap muka. Dan akhirnya hadirlah bentuk Pendidikan jarak jauh. Jarak jauh. Iya. Nah, kalau kita membicarakan mengenai pendidikan jarak jauh, berarti pada saat kita mungkin flashback Bu ya, zaman dulu kan kecanggihan teknologinya tidak seperti sekarang. Betul. Bagaimana caranya bisa mengelola sebuah penyelenggara pendidikan jarak jauh dengan teknologi yang tidak sama seperti sekarang? Iya. Jadi dimulainya di tahun 1984 itu UT memang masih menggunakan pendidikan jarak jauh yang sifatnya konvensional. Jadi bahan ajar juga bahan ajar cetak, kemudian pembelajaran juga melalui surat menyurat korespondensi gitu ya. Baru di tahun 2002-2003 itu UT mulai menerapkan pembelajaran dengan online berbasis internet. Sehingga semakin ke sini UT semakin besar, tentu inovasinya juga semakin bagus gitu ya. Jadi banyak terobosan, banyak inovasi yang hingga saat ini UT menjadi besar seperti sekarang dengan sistem pembelajaran online-nya, dengan e-learning-nya. Wah, coba sekarang kita beralih kepada Bu Ervita, Ibu Wakil Bupati Jember. Bu Ervita, Iya, nah Ibu kan di sini tercatat sebagai mahasiswi dari UT, betul Ibu ya? Betul sekali. Sudah masuk semester berapa Ibu? Saya baru masuk semester 1, Mbak. Masuk semester Iya. 1. Bagaimana awalnya Bu Ervita sampai kemudian mengenal UT Jember ini? Alhamdulillah, terima kasih Mbak Pinky. Jadi awalnya saya itu mengetahui UT dari saya kan punya yayasan pendidikan TK. Jadi ibu-ibu guru itu banyak yang mengikuti perguruan tinggi mengambil pendidikan PAUD dari UT, sehingga bisa mengikuti tetap bekerja dan tetap bisa kuliah, sehingga bisa meningkatkan pendidikan tingginya. Alhamdulillah dari situ saya akhirnya terinspirasi untuk juga bisa kuliah di UT di saat saya memiliki tanggung jawab yang besar juga, sehingga semoga ini sangat bermanfaat sekali Mbak, saya yakin sekali itu. Dan saya berharap juga ini menginspirasi untuk seluruh ibu yang ada di Indonesia untuk bisa melanjutkan pendidikan tingginya di perguruan tinggi yaitu UT, meskipun tanpa tatap muka, tapi kita bisa mengenyam pendidikan sampai pendidikan di perguruan tinggi. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Ternyata menarik sekali berbagai macam alasan kenapa seseorang memilih metode pembelajaran UT. Dan sekali lagi, UT ini hadir di Indonesia sejak tahun 84. Pada saat itu belum ada pandemi, tapi metode pembelajaran jarak jauh sudah diterapkan oleh UT. Nah, berarti inovasinya pasti lebih-lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Kira-kira apa saja Kak itu? Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita masih bersama tentunya dan kita masih membahas sebuah diskusi yang sangat menarik sekali, yaitu belajar tanpa terikat sekat fisik, learning beyond the wall. Dan kali ini saya akan menuju ke seorang gadis cantik, yaitu Mbak Pondra. Jadi Mbak Pondra ini prestasinya sangat luar biasa ya Mbak Pondra. Mbak Pondra itu sempat menjadi RU2. RU2 itu apa Mbak? Runner up 2. Runner up 2 Putri Pendidikan Jawa Timur tahun 2021. Putri Pendidikan loh pemirsa. Terus kemudian Wakil 2 Embuk Situbondo. Empuk Situbondo. Embuk Situbondo di tahun 2021 dengan prestasi akademik yang sangat luar biasa, yaitu yang terakhir IPK yang berhasil didapatkan adalah 3,5. Nah, kalau Mbak Pondra sendiri berarti sekarang sudah masuk semester kedua. kedua. Iya, lagi berjalan Ambilnya semester kedua. Prodinya apa Mbak? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Iya. Oh sama, Kebetulan satu prodi dengan ibu, ilmu komunikasi. prodinya sama-sama ibu ya. Baik, nah pada saat memutuskan untuk masuknya ke UT,
itu apakah melalui sebuah riset terlebih dahulu atau bagaimana Mbak Pondra? Iya, kalau untuk mengenal universitas terbuka sendiri, memang sekarang universitas terbuka udah cukup dikenal ya, di media sosial pun udah cukup dikenal. Dan kebetulan kenapa akhirnya aku memilih untuk masuk ke Universitas Terbuka Jember, dikarenakan juga aku memiliki kesibukan. Jadi selain sebagai mahasiswa Universitas Terbuka Jember, aku juga sebagai salah satu pegawai di BUMN. Nah, dari situ jadi supaya kerjaku bisa tetap jalan dan pendidikanku juga tetap bisa jalan, jadi dua-duanya bisa balance. Akhirnya aku memutuskan untuk di Universitas Terbuka Jember. Dan ini ambil untuk S1 ya? Ambil untuk S1-nya. Kebetulan baru lulus SMA 2020 kemarin. Dan sudah jadi pegawai? Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Lalu kemudian dengan pemikiran untuk pembagian waktu yang akan lebih fleksibel, akhirnya larinya ke UT. Oke, Iya, benar. membicarakan tentang UT, tema kita adalah belajar tanpa terikat sekat fisik, learning beyond the wall. Kembali lagi kepada Bu Wiwit. Bu Wiwit, kalau kita melihat dari tema yang ada, mungkin boleh dijelaskan Ibu, ini maksudnya belajar tanpa terikat sekat fisik. Itu maknanya bagaimana Ibu yang ingin dihadirkan? Iya. Jadi kalau di UT sebenarnya universitas terbuka itu sebenarnya punya makna filosofis ya. Jadi artinya terbuka itu pertama kita memang membuka akses untuk seluruh masyarakat Indonesia yang seperti saya sebutkan tadi. Yang kedua kita ingin memberi kesempatan kepada para para pegawai ya, orang-orang yang sudah bekerja itu mereka tetap bisa mengembangkan kompetensinya, mengembangkan kapasitasnya, sehingga mereka tidak harus datang ke kampus tiap hari. Mereka bekerja sehari-hari, tetapi bisa di sela-sela waktunya, mungkin malam hari gitu, mereka bisa belajar di perguruan tinggi negeri, itu UT. Kemudian yang ketiga, kita bisa meningkatkan daya tampung. Jadi warga Indonesia yang lulus SLTA tentunya itu sangat banyak ya, dan perguruan tinggi yang tersedia mungkin tidak bisa menampung semuanya. Perguruan tinggi tatap muka itu yang mahasiswanya datang ke kampus, itu kan ada ruang fisik ya. Kalau di UT tidak terbatas ruang fisik, artinya dimanapun mereka bisa mempelajari materi-materi di perguruan tinggi di UT itu. Itulah yang disebut tanpa sekat fisik, terbuka dari segi ruang. Jadi tidak terbatas di kampus secara fisik ya, dalam arti gedung gitu ya. Kemudian mahasiswa juga bisa mengakses bahan-bahan pembelajaran itu dari manapun, melalui sekarang itu kan ada perangkat Android ya, smartphone itu, sehingga tidak terbatas harus di kampus, tetapi mereka bisa di kendaraan, bisa di gunung, bisa di manapun dia bisa belajar, dia bisa melakukan pembelajaran, sehingga tidak ada sekat fisik. Ya, kemudian yang berikutnya terbuka itu secara filosofis juga UT menerima mahasiswa yang berusia berapapun. Berusia berapapun, tidak ada batasan, tidak ada batasan. berapa? Artinya kan kita mengenal azas lifelong education ya. Jadi belajar itu tidak berhenti sampai setelah selesai SLTA atau harus usia berapa, tapi usia berapapun bisa belajar sepanjang hayat gitu ya. Terus kemudian bisa lulus kapanpun, artinya tidak harus 4 tahun untuk S1, 3 tahun untuk D3 misalnya. Karena di UT tidak mengenal drop out. Oh, tidak mengenal drop out. itu soalnya sering menjadi permasalahan. Kalau kita bekerja sudah nih, udah mengikuti materi-materi begitu sampai semester akhir mau ngumpulin skripsi. Nah, namanya orang kerja ya Bu ya. Betul. Nah, itu sering menjadi momok, akhirnya kuliah yang sudah berjalan bertahun-tahun tidak sampai selesai karena pada saat tugas akhir, dan itu tidak dikenal. Di UT. Karena UT sangat fleksibel tadi ya, jadi bukan hanya dari segi ruangan yang terbatas fisik, tetapi juga usia, tetapi juga tahun ijazah SLTA, misalnya udah lulus beberapa tahun yang lalu, itu bisa mendaftar di UT. Kemudian lulusnya pun itu bisa kapanpun, artinya bisa berhenti dulu 1 semester, 2 semester, nanti aktif lagi. Tapi batasnya 4 semester itu memang nanti dia di datanya disimpan gitu ya. Nanti kalau maksimal berapa lama Bu untuk cuti? 4 semester. 4 semester berarti 2 tahun. Iya, jadi kalau 4 semester kalau dia nggak registrasi sama sekali, berarti dia datanya
datanya disimpan di storage-nya UT. Tapi kalau misalnya Database UT. harus cuti, kan saya mengatakan Iya, harus cuti karena harus banyak cuti. yang kerja begitu. Iya. Harus cuti mungkin karena penugasan, harus kesibukan aktivitas dan lain sebagainya. Itu berarti harus bayar SPP-nya tetap atau bagaimana? Ada. Jadi registrasi itu artinya dia harus registrasi dan bayar SPP. Tapi kalau ini tidak, kalau begitu cuti dia ya nggak bayar. Oh iya? Iya. Wah, kemudahannya luar biasa. Iya. Mbak Pondra ketawa, saya kelihatan kaget sekali Iya. ya Mbak ya. Iya. Ada udah pakai masker. Iya. Oh seperti itu. Iya, kecuali yang memang mengambil sistem paket ya. Kita ada yang layanan paket, Iya. ada yang non paket. Kalau yang paket itu mesti ngikutin, Mbak. Mesti ngikutin semester 1, 2 urut sampai 8. Kalau dia tidak ambil di semester 2 misalnya, dia memang harus bayar itu. Baik. Ya, tapi itu program-program yang untuk paket semester. Tapi kalau tidak paket ya tentu tidak bayar. Baik, ini menarik sekali ya, belajar tanpa terikat sekat fisik. Dan ini ada harapan bahwa setiap mahasiswa-mahasiswi yang masuk di UT itu adalah mereka-mereka memang yang memiliki keinginan untuk bisa menempuh pendidikan. Nah sekarang saya menuju ke Bu Ervita. Bu Ervita tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Wiwit, apakah itu juga termasuk faktor-faktor alasan Bu Ervita memilih untuk menempuh pendidikan di UT? Ya, betul sekali Mbak Pinky. Dengan kesibukan saya yang tidak bisa saya hindari, dan itu pasti sangat suatu kewajiban ya, bagaimana kewajiban saya sebagai istri, juga kewajiban saya sebagai ibu, yang saya masih punya anak kecil-kecil di rumah. Sementara itu saya juga harus punya tanggung jawab sesuai dengan jabatan dari suami saya. Akhirnya tuntutan itu bisa saya laksanakan dengan baik, beserta beriringan dengan saya menjadi mahasiswi di mahasiswi UT. Jadi dengan adanya kemudahan-kemudahan yang ada di UT ini, saya bisa melaksanakan semua tanggung jawab saya dengan baik. Baik kalau begitu. Nah kalau Mbak Pondra sendiri, tadi kan dengan segala kesibukan yang ada, namanya kalau orang kuliah ya, pasti harus bagi-bagi waktu. Saya sendiri dulu juga kerja sambil kuliah dan itu agak sepanang. Terus bagaimana Mbak berkegiatan nih dengan kegiatan di luar pekerjaan? Tetap harus bekerja. Kalau pegawai BUMN ya sudah lah ya, pasti kita tahu waktu-waktunya. Tapi juga tetap kuliah. Susah nggak bagi waktunya? Kalau dibilang susah, sebenarnya kembali pada kita sendiri ya Kak ya. Gimana caranya kita bisa memanage time-nya, gimana kita bisa bagi-bagi waktunya. Kembali lagi, kalau dari diri kita sendiri sudah bisa segala sesuatu yang kita ambil semuanya ada konsekuensinya. Dengan itu kalau kita udah berani mengambil langkah, ya kita harus sudah bisa memulai dari diri kita sendiri dulu. Kita menatanya sedemikian rupa nih, jadi supaya semua kegiatan kita bisa tetap jalan. Dan itu tadi semua kemudahan yang diberikan oleh UT memang sangat membantu kita yang punya kesibukan selain menjadi mahasiswa gitu. Contohnya membagi waktunya itu seperti apa? Oke, kalau dari UT sendiri kan memang waktunya sangat fleksibel ya, sangat mengikuti kita. Jadi kita kalau ada tugas dan ada pembelajaran, kita dikasih waktu 1 minggu untuk menyelesaikan semua mata kuliahnya. Nah kalau dari aku pribadi, Senin sampai Jumat kerja nih, fokus sama kerjaanku. Sampai jam biasanya kerja? Hitungannya sampai jam 6 sampai jam 8 lah ya. Nah kalau memang di sela-sela waktu itu aku ada punya jeda waktu yang bisa aku gunakan untuk mengerjakan tugas kuliahku, pasti aku selesaikan. Tapi kalau memang dari Senin sampai Jumat padat banget jadwalnya di weekend. Nah di weekend ini bener-bener aku fokuskan untuk menyelesaikan semua tugas kuliahku. Jadi tetap dua-duanya tetap bisa jalan maksimal, insya Allah kayak gitu. Dengan bidang pekerjaan latar belakang yang berbeda-beda, ternyata UT ini menjadi solusi bagi kita yang ingin tetap bisa menempuh pendidikan. Nah kira-kira apa lagi yang bisa kita dapatkan dari Universitas Terbuka? Sesaat lagi kami akan segera kembali. Baik pemirsa, ini adalah momen yang paling tepat untuk Anda yang ingin kenal lebih dekat seperti apakah Universitas Terbuka. Dan kali ini saya sedang dalam sebuah diskusi yang sangat menarik bersama dengan keluarga besar dari Universitas Terbuka Jember. Kembali lagi sama Bu Wiwit. Bu Wiwit, kalau kita melihat ya bahwa ternyata banyak sekali nih kelebihan dari UT. Sebetulnya yang dimaksud dengan belajar sistem mandiri, terbuka, dan juga jarak jauh yang selama ini diterapkan oleh UT sendiri, kalau mau dijelaskan dengan singkat itu seperti apa Ibu? UT menerapkan sistem pembelajaran mandiri, artinya memang
prakarsa untuk belajar itu dari mahasiswa, diserahkan kepada mahasiswa. Jadi mandiri diserahkan kepada mahasiswa. Iya, prakarsa belajarnya tidak harus selalu diingatkan oleh tutor, tidak harus selalu ditagih-tagih tugas oleh dosen, maksud saya ya. Jadi itu sepenuhnya atas prakarsa mahasiswa. Dan kapan dia akan belajar itu juga tergantung kesibukan mereka mengatur sendiri, dan itu UT sebagai institusi juga menyediakan layanan untuk mempermudah pada saat orientasi studi mahasiswa baru. Jadi itu dikenalkan bagaimana cara mengelola waktu, bagaimana cara menyusun jadwal. Itu mereka sendiri akhirnya bisa menyusun jadwal sendiri, menentukan kapan belajar, itu artinya mandiri, prakarsa dari diri sendiri, jadwal ditentukan oleh diri sendiri, dan juga materi di samping ada bahan ajar yang memang standar yang harus dipelajari, mereka bisa cari dimanapun ya, apalagi di era sekarang ya, era digital begitu, mereka bisa membuka materi yang relevan itu dimanapun. Jadi itu bergantung kepada mahasiswa sendiri. Mandiri. Sekarang menuju ke Mbak Pondra. Mbak Pondra, ini kan ada salah satu konsep dari terbuka jarak jauh, yaitu mandiri. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Wiwit begitu. Nah, untuk konsep mandiri dari Universitas Terbuka ini apakah juga membantu atau merupakan jadi support system yang Mbak Pondra sendiri untuk membagi waktu untuk tetap bisa melaksanakan pembelajaran? Tentunya Mbak Pinky, karena semuanya memang disesuaikan dengan fleksibilitas waktu kita ya. Karena memang selain kalau aku pribadi selain menjadi mahasiswi di Universitas Terbuka Jember juga punya kesibukan lain. Nah, dari sistem mandiri ini tentunya kita juga bisa maksimal belajarnya. Kenapa? Karena kita diberi kebebasan. Kebebasan dalam hal waktu, kebebasan dalam hal mencari tambahan informasi terkait mata kuliah yang sedang kita pelajari gitu. Jadi peran dosen di sini selain memberikan materi dan juga memberikan tugas, tapi dosen-dosen di sini juga memberikan ruang yang lebih untuk seluruh mahasiswa dan mahasiswinya untuk mencari informasi yang lebih dalam dengan berdiskusi secara mandiri, mencari tambahan informasi kayak gitu. Jadi memang sangat membantu sih. Sangat membantu sekali. Nah, sekarang kita menuju ke Ibu Wakil Bupati, yaitu Ibu Ervita. Jadi kalau buat pemirsa yang mungkin kebetulan ikut pembelajaran di Universitas Terbuka Jember, ngambil jurusannya komunikasi ya Bu ya. Betul. Dan sekarang semester 1 ternyata ini salah satu rekan mahasiswi yang mungkin selama ini tidak diketahui, tapi ternyata menjadi salah satu bagian dari mahasiswa yang belajar di Universitas Terbuka. Jurusan komunikasi. Betul begitu Ibu ya. Nah, Ibu ini kan sebagai Ibu Wakil Bupati, kita menyadari pasti banyak agenda Bu yang harus dijalankan begitu. Namun bagaimanakah langkah-langkah yang harus diambil oleh Bu Ervita sendiri tetap aktif dalam bekerja, dalam berkegiatan, namun juga tetap bisa melaksanakan pembelajaran bersama dengan Universitas Terbuka? Iya, begini Mbak. Kalau mungkin pegawai ya, kalau pegawai kan ada batas waktu ya. Iya. Mungkin dari jam 6, jam 7 sampai jam sampai sore atau. Tapi kalau saya kan Ibu Wakil Bupati itu tugas tanggung jawabnya ada di Wakil Ketua TPPKK Mbak. Jadi kesibukan saya menjadi Wakil Ketua TPPKK. Jadi ketika kita ada kunjungan ke daerah-daerah tertentu, ke kecamatan-kecamatan tertentu, kita tidak terbatas oleh waktu. Jadi dengan adanya kemudahan dari Universitas Terbuka ini, kita diberi jangka waktu 1 minggu ini, kita bisa mengolah waktu sendiri. Karena kadang kita sampai rumah itu sudah sampai jam 9, sampai ya itu tidak setiap saat Senin sampai itu enggak. Kita pasti jadwalnya itu selalu tidak tentu gitu. Jadi akhirnya kita menyesuaikannya tuh lewat situ gitu. Dan alhamdulillah dengan adanya kemandirian yang ada di Universitas Terbuka ini sangat menuntut kita untuk bagaimana mengatur disiplin waktu. Jadi kita tidak lengah. Kita tidak bersantai-santai. Jadi kita harus tetap terus untuk selalu aktif untuk mengikuti, karena kita punya proyek, kita punya betul. Jadi masing-masing membuat targetnya sendiri. Iya betul, kita punya target. Jadi nanti kalau
ada salah satu yang tertinggal, kita akan pasti akan ketinggalan jauh, otomatis kita harus selalu mengikuti terus gitu. Jadi kita harus pandai untuk mengatur waktunya, karena waktu untuk saya tidak terbatas. Iya, tidak seperti pegawai begitu. Kalau kita membicarakan UT ini kan inovasinya luar biasa. Nah, Iya. Ibu sendiri dalam memasuki semester awal ini, layanan apa saja yang sudah dirasakan? Alhamdulillah, dari UT selain dari tutorial yang digital itu tadi, juga ada modulnya. Jadi mungkin ketika saya sudah capek, tidak ada kesempatan, saya sedikit-sedikit buka buku atau gitu, atau mungkin kalau di perjalanan untuk sampai ke daerah tertentu ada waktu luang, saya membuka bahan ajar yang ada di aplikasi tersebut. Jadi sangat membantu sekali. Jadi untuk menambah wawasan-wawasan itu kita juga langsung browsing atau apa, karena memang keterbatasan tempat ya. Saya lebih banyak hidup di dalam mobil. Harus Jadi berkeliling, iya berkegiatan, betul, beraktivitas apalagi selalu. saya juga harus berkejar-kejaran dengan sinyal. Ya alhamdulillah, semoga ini terselesaikan dengan baik, dan saya yakin dengan adanya UT ini, saya bangga sekali adanya UT ini sangat membantu kami yang bekerja. Luar biasa, sangat membantu bagi kami-kami yang bekerja. Bu Wiwit, kembali lagi, sebetulnya latar belakang para mahasiswa-mahasiswi yang bergabung di UT itu sendiri sebetulnya rata-rata seperti apa Ibu, kalau boleh tahu? Dan posisi tempat tinggalnya itu apakah kalau karena UT Jember maka harus berada di area Jember seperti itu? Iya, jadi UT Jember itu memiliki wilayah di 7 kabupaten kota ya. Jadi mulai dari Situbondo, Bondowoso, Lumajang, kemudian Jember sendiri, kemudian Probolinggo dan Banyuwangi. Probolinggo kabupaten dan kota, dan kemudian Banyuwangi. Saya menyambung yang tadi, pembelajaran di UT itu memang sangat fleksibel. Tadi Ibu Ervita itu sudah menjelaskan bahwa selain bahan ajar yang berupa modul cetak itu, mahasiswa dimudahkan dengan mereka bisa membuka Android-nya gitu ya, untuk membuka materi. Jadi dimanapun mereka bisa belajar. Artinya ini satu terobosan, jadi ada bahan ajar digital gitu ya. Itu berarti salah satu inovasi yang dihadirkan oleh UT. Bahan ajar digital, iya. Jadi bisa di-download dan bisa dipelajari secara offline setelah di-download, diunduh gitu ya. Jadi meskipun tidak ada sinyal seperti yang dikatakan Bu Ervita tadi, mahasiswa itu tetap bisa belajar karena setelah di-download materi itu bisa secara offline dipelajari, dibuka kembali dimanapun meskipun tanpa ada jaringan internet. Berbeda dengan perpustakaan digital. Di situ kita juga menyediakan bahan ajar digital, namun itu hanya bisa dibaca seperti di perpustakaan konvensional itu ya. Kalau mereka ke perpustakaan ya baca di situ, nggak boleh dibawa keluar. Itu juga begitu kalau yang namanya ruang baca virtual atau yang disebut dengan RBV. Jadi kita punya bahan ajar yang banyak macamnya ya. Ada juga bahan ajar seperti sumber belajar terbuka. Open Education Resources ya, jadi itu juga terbuka, artinya dimanapun bisa diakses oleh siapapun. Baik, tahan dulu Ibu sampai di situ, nanti kita bahas lagi inovasi-inovasi lainnya, karena memang sudah bisa dipastikan kalau membicarakan tentang pembelajaran jarak jauh ya pasti UT adalah rajanya, karena memang sudah melaksanakan format atau metode pembelajaran jarak jauh sejak tahun 84 menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Sangat luar biasa sekali. Nah, untuk Anda pemirsa yang ingin tahu lebih banyak mengenai UT Jember, bisa langsung datang, ada kantornya ya Bu ya. Kantornya bertempat di Jalan Kaliurang nomor 2A, Sumbersari, Jember. Dan Anda juga bisa menghubungi nomor teleponnya di 0331 32643 kali. Sekali lagi teleponnya di 0331 32643 kali. Ada juga untuk kontak senternya ada di WA di 0811 3197676, atau bisa langsung saja cek di IG-nya @UT Jember. Ada dotnya Ibu ya, @UT Jember. Langsung aja dicari @UT Jember, nanti bisa langsung terlihat di IG-nya, dan juga di Facebook ada di Universitas Terbuka Jember. Kami akan segera kembali.
Pemirsa, kita masih membahas mengenai Universitas Terbuka Jember, dan ini ada satu hal yang menarik ya, bahwa ternyata yang mengikuti pembelajaran bersama dengan Universitas Terbuka Jember itu tidak hanya tinggal di Jember begitu ya Bu ya, tapi mereka yang masuk dalam zonasinya dari Universitas Terbuka Jember itu ada sekitar 7 kawasan, betul begitu ya Bu ya. Nah, itu bukanlah suatu hal yang mudah untuk bisa memberikan sebuah experience, sebuah pengalaman pembelajaran yang tentunya bisa memberikan makna dan juga bisa memberikan banyak sekali manfaat untuk para siswa-siswinya. Nah, kalau dari UT sendiri bagaimana Bu? Apa saja inovasi yang dilakukan agar seluruh mahasiswa-mahasiswi bisa merasakan pembelajaran jarak jauh yang efektif sehingga bisa mendapatkan pengalaman belajar yang kaya dan juga bermakna? Iya. Universitas terbuka dengan sistem pendidikan jarak jauhnya tentu sudah dilengkapi dengan perangkat-perangkat ya yang bisa memberikan layanan yang terbaik bagi mahasiswa. Ya, di awal ketika mahasiswa masuk itu ya, kita adakan orientasi studi mahasiswa baru. Jadi di situ kita kenalkan UT itu apa, bagaimana, itu dikenalkan di semester awal gitu ya. Kemudian kita berikan juga pelatihan ya, pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Jadi bagaimana mereka kiat-kiatnya untuk membaca modul bahan ajar itu seperti apa? Ya, membaca modul, kemudian bagaimana menghadapi tugas-tugas gitu, bagaimana membagi waktu seperti itu. Kemudian ada juga assignment workshop, jadi workshop tugas, di mana ketika kita memberikan pembelajaran itu di setiap sesi itu ada tugas-tugas yang diberikan ya, dan itu merupakan pekerjaan yang mungkin juga berat bagi mahasiswa. Karena itu kita sudah antisipasi dengan memberikan pelatihan, workshop tugas gitu ya. Yang terakhir adalah klinik ujian. Biasanya ujian itu kan membawa kecemasan tersendiri, bagaimana mengatasi rasa cemas, kemudian bagaimana menghadapi soal-soal isi, pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ, terus kemudian bagaimana menyiapkan diri, menyiapkan catatan-catatan, itu kita latihkan, itu awal-awal ketika menjadi mahasiswa baru. Kemudian pembelajarannya juga beragam, ada yang tutorial dalam bentuk layanan bantuan belajar berupa tutorial tatap muka kalau yang dulu sebelum ada pembatasan sebelum pandemi ya. Kemudian karena adanya pandemi ini kita membuat terobosan, ada tutorial webinar yang sebenarnya sudah dilakukan UT sejak 2017 ya. Sejak tahun 2017 sudah jadi dilakukan. ada tutorial masih sebelum pandemi. Iya, sebelum ya, pandemi, tetapi sudah kita laksanakan. Nah, sekarang setelah ada pandemi semua mahasiswa harus artinya bisa merasakan dengan tutorial webinar. Kalau tutorial online itu juga layanan yang diberikan secara berbasis digital dimulai di tahun 2002 sampai 2003 hingga sekarang ya. Kemudian dari tahun 2002 loh ya. Iya. Kemudian juga ada tutorial melalui televisi. Jadi yang bisa diakses melalui kanal YouTube UT TV. Ada juga UT Radio. Yang itu adalah radio berbasis internet gitu ya. Kemudian yang sudah saya sebutkan bahan ajar digital, kemudian ada ruang baca virtual, ada open education resources, itu semua memudahkan dan memberi pengalaman yang kaya bagi mahasiswa ya. Secara tidak langsung mahasiswa itu di samping dia menguasai knowledge-nya ya, pengetahuan sesuai bidang studinya, dia juga memiliki literasi digital yang baik, sehingga itu menjadi bekal untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang, di masa yang penuh dengan ketidakpastian ya, era digital itu banyak perubahan, sehingga diharapkan bisa menjadi manusia yang mandiri. Total berapa Bu prodinya di UT? Prodinya itu sekitar 42 prodi, itu termasuk S1, diploma, S1, S2 dan S3. Sampai S3 juga ada Bu? S3 juga yang terbaru ini ada 2 program ya, di Doktor Administrasi Publik dan Doktor Ilmu Manajemen. Favorit apa Bu? Prodi yang ada di UT? Yang favoritnya? Yang S1-nya. S1-nya apa Bu? Yang S1-nya itu banyak di ilmu komunikasi banyak. Contohnya akuntansi sudah ini ada. ini buktinya. Kemudian akuntansi, manajemen. Kemudian kalau pendidikan dasar jelas itu PG PAUD ya. Iya, banyak guru-guru PG PAUD begitu mau mengambil untuk gelar sarjana pasti larinya UT. Ya, udah pasti UT untuk pendidikan gurunya seperti itu. Baik,
Nah, kalau kita melihat banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh UT, tapi, nah, sekarang kita langsung menuju ke Bu Ervita. Bu Ervita, dengan segala kemudahan yang ada, apakah tetap pernah mendapatkan sebuah tantangan tersendiri pada saat menempuh pendidikan di Universitas Terbuka Jember? Ya, betul sekali, Mbak. Karena dengan kesibukan saya, dengan tanggung jawab saya yang ada di rumah juga, kadang saya browsing atau kadang saya mengikuti pembelajaran itu ada kendala, kok nggak bisa diklik ini Mbak, kenapa ya? Akhirnya alhamdulillah saya memiliki call centernya dari staf UT, jadi saya menghubungi dari staf, alhamdulillah beliau hadir dan memberikan bantuan terhadap saya dan juga langsung berikan bimbingan langsung, gini bu gitu, jadi ramah sekali, alhamdulillah. Jadi saya terus ya, semangat, nggak pakai ya. tunda ya. Iya. Begitu dihubungi, diminta pertolongan langsung dibantu. Kita harus janjian waktu dulu karena saya juga harus punya waktu yang longgar ketika bertemu dengan beliau. Dan itu pun juga bisa dicocokkan Ibu dengan waktu yang bisa kita miliki. Ini menarik sekali. Jadi bertanya-tanya sebetulnya bagaimana sih bentuk pembelajarannya? Mungkin Mbak Pondra boleh cerita. Kalau kita lagi sesi pelajaran, lagi ikut kuliah, UT bentuknya seperti apa ya Mbak ya? Oke, kalau untuk bentuk kegiatan pembelajarannya memang semuanya disesuaikan dengan program yang diambil oleh mahasiswanya sendiri ya Mbak Pinky ya. Kalau dari aku, semester 1 kemarin aku ikutnya program tutorial online. Jadi memang untuk tutorial online ini dari dosen langsung memberikan materi dan juga tugas dari kita lewat e-learning. Nah, jadi e-learning ini adalah juga jadi platform yang sangat membantu ya buat kita yang ikut tutorial online. Jadi di dalam e-learning itu sendiri, mahasiswa bebas berdiskusi, mendiskusikan materi mata kuliahnya, kemudian juga menyelesaikan tugas-tugasnya, dan kita juga punya wadah perpustakaan online gitu Ibu ya. Itu juga sangat membantu. Jadi selain dari modulnya, kita bisa dapat materi lebih banyak lagi dari perpustakaannya. Untuk semester 2 sekarang aku ikut program TMK. Itu boleh pilih sendiri begitu Mbak atau disarankan? Iya, itu disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswanya sendiri sih. Nah, kalau aku di semester 2 ini kan ikutnya program TMK, yang ini lebih difokuskan ke tugas-tugasnya. Dan di program ini juga mahasiswanya memang dibentuk untuk benar-benar lebih mandiri lagi sesuai yang disebutkan oleh Bu Wiwi tadi. Jadi memang kita diberi kebebasan untuk bisa memahami secara luas materi dari setiap mata kuliah kita. Jadi untuk program kelasnya beragam sesuai dengan program yang diambil oleh mahasiswanya. Dan itu serunya. Jadi kita punya pengalaman yang berbeda akhirnya di setiap program yang kita ikuti. Tapi ada momen yang ikut kelas terus bisa bertemu dengan mahasiswa lainnya kah? Kalau itu bisa kita sesuaikan sendiri Bu ya. Kayak kemarin aku dengan teman-teman bisa dibilang satu kelas pada saat tutorial online di semester 1, kita punya waktu tersendiri untuk janjian ketemu nih gitu. Jadi kita atur jadwal untuk bisa meet up, ngobrol bareng seputar materi mata kuliah kita gitu. Jadi memang benar-benar fleksibel untuk masalah waktu. Itu sangat membantu buat kita gitu sih. Nah, ini testimoni ya. Kan Iya, tadi yang dihadirkan hari ini kan luar biasa. Ibu Wakil Bupati Jember, lalu kemudian Mbak Pondra yang berprestasi menjadi Putri Pendidikan Jawa Timur runner-up-nya ya. Jangan-jangan masuk UT dengan segala inovasi, dengan segala kemudahan teknologi dan lain sebagainya, biayanya mahal. Oh, kalau itu tahan dulu, nanti tahan kita dulu, bahas di oke. segmen berikutnya. Ternyata ada yang akan disampaikan, tapi apakah itu dan kira-kira apakah pertanyaan saya jawabannya seperti apa, Anda akan bisa mengetahui di segmen berikutnya. Tapi kami mau mengingatkan kembali pemirsa, jangan lupa kalau Anda ingin tahu informasi lebih lengkap seputar UT Jember, langsung saja Anda bisa datang ke kantor ini, ada di Jalan Kaliurang nomor 2A, Sumbersari, Jember. Telepon dan juga untuk sosial media sudah tertera di layar televisi pemirsa, dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa penasaran kan pastinya apa jawaban dari pertanyaan saya tadi. Tadi Mbak Pondra sudah mau bersuara. Monggo Mbak Pondra. Iya. Karena kan kalau yang kita saksikan di sini adalah sekali lagi ada Ibu Wakil Bupati Jember. Lalu kemudian ada Mbak Pondra selaku mahasiswi berprestasi yang memiliki segudang prestasi juga di luar. Takutnya nanti pemirsa akan mengira bahwa UT ini pasti biayanya tidak murah nih, pasti mahal jajan seperti itu. Apa yang bisa disampaikan?
Ini kejutan ya Kak ya, karena dibalik semua kemudahan yang akan kita dapatkan dari bergabung dengan universitas terbuka ini juga ada sesuatu yang sebenarnya menjadi pertanyaan banyak orang bisa dibilang. Nah kalau masalah yang akan ditanyakan sama Kak Pinky mungkin bisa langsung dijawab sama Ibu Wiwi ya, spesifikasinya gimana ya. Nah, tapi kalau dari Mbak Podra sendiri kan testimoni jujur ya, berarti tidak bisa dikatakan mahal. Enggak dong, tidak bisa dikatakan mahal karena memang sangat luar biasa sekali ya. Ini aku sampai nggak bisa berkata-kata ini karena memang kita udah dapat kemudahan. Kemudian dari sisi kemudahannya itu nggak cuma dari program belajarnya, tapi dari sisi biayanya juga kita juga dapat kemudahan. Bukan kalau kita misalnya posisi nggak di Jember, ada di luar kabupaten atau kota lain, ya itu jarak juga bukan menjadi Tidak menjadi persoalan. Iya bener banget. Nah, Bu Wiwit bagaimana Bu Wiwit? Ya, kalau di UT dari segi biaya sangat-sangat terjangkau ya, karena memang itu tadi sejak awal saya katakan menjangkau yang tidak terjangkau itu diantaranya juga dari segi biaya, karena juga dari segi sarana prasarana infrastruktur kita kan tidak perlu gedung ya, tidak ada uang gedung juga gitu ya, jadi hanya UKT uang kuliah tunggal ya, SPP saja gitu Uang ya. gedung udah coret pasti ya? Nggak ada uang gedung, kemudian uang kuliah tunggal itu sudah termasuk bahan ajar, termasuk pembelajaran itu, termasuk ujian, termasuk wisuda, jadi sudah sangat komplit, di mana itu biayanya sangat terjangkau ya. Jadi kalau kita mau ambil satu SKS itu ada 36 sampai 50 sekian gitu ya untuk satu SKS. Kalau 20 SKS kan tinggal dihitung aja. Jadi sangat terjangkau bagi kalangan yang kurang beruntung dari segi finansial gitu ya. Jadi saya kira itu sangat terjangkau. Kalau mau daftar ke UT, apakah harus menunggu di jadwal penerimaan murid baru dulu atau bagaimana nih? Jadi ini informasi ya bahwa UT itu pendaftarannya sepanjang tahun. Sepanjang tahun meskipun bukan waktunya penerimaan murid baru? Iya, sepanjang tahun. Artinya boleh mendaftar kapan saja gitu ya. Tetapi memang waktu registrasi itu ada di 3 bulan pertama ya, jadi Juni sampai Agustus gitu ya. Kemudian sampai November sampai Februari itu waktunya registrasi mata kuliah. November sampai Januari? Sampai Februari. Sampai Februari. Oh berarti bulan ini masuk ya Bu ya? Masuk. Jadi sekarang sudah masuk ke masa registrasi ya, masa registrasi. Masa pendaftaran juga tentu masih buka karena pendaftaran sepanjang tahun. Sehingga ketika waktunya registrasi tinggal registrasi mata kuliah saja, waktunya membayar registrasi kemudian membayar. Jadi sangat mudah, tidak ada seleksi masuk ya. Artinya itu juga yang dimaksud terbuka itu tidak ada seleksi masuk untuk S1 ya. Kalau untuk S2, S3 tentu ada ya, karena memang dibutuhkan kemampuan yang standar minimalnya ada gitu ya. Tapi kalau S1 tidak ada seleksi masuk. Begitu dia punya ijazah SLTA, dia melengkapi berkas-berkas administratif, dia bisa masuk. Untuk yang guru PAUD juga sama? Kalau untuk guru di UT itu sementara ini memang harus punya pengalaman mengajar. Jadi harus tetap mengajar sifatnya kan in job training ya. Jadi artinya tidak dari lulusan SLTA yang fresh graduate itu kalau yang guru. Jadi memang meningkatkan kompetensi guru judulnya kalau UT ya. Kalau yang fresh graduate ya bisa ke perguruan tinggi yang lain untuk gurunya ya, untuk program-program yang guru. Berarti kalau kita FKIP, kita menyebutkan keunggulan dari UT yang sangat teristimewa dari UT, kalau kita bisa sampaikan apa saja itu Bu? Ya itu tadi keunggulan dari UT itu diantaranya pembelajarannya fleksibel. Fleksibel, jadi siapapun bisa masuk, dimanapun bisa belajar, kapanpun bisa belajar. Biayanya terjangkau. Biaya terjangkau, apalagi kalau misalnya ada kebutuhan urgensi tadi di awal sudah disebutkan. Beasiswa juga disediakan, ya, beasiswa juga disediakan. Cuti juga, kalau cuti artinya ya sudah tidak registrasi aja, tidak bayar SPP. Gitu ya. SPP dibebaskan? Iya, kalau tapi dia masih tidak registrasi, ya, Bu, ya? Iya masih. Kalau dia tidak registrasi berarti tidak perlu bayar SPP, gitu ya. Untuk yang program non SIPAS ya. Lalu terbuka tadi, terbuka itu artinya kapanpun bisa belajar, tahun kapanpun ijazahnya bisa masuk UT. Kemudian
mau lulus cepat atau lulus lambat karena cinta UT boleh saja Karena gitu cinta ya. Iya, karena cinta UT. Jadi itu termasuk keunggulan juga. Karena kalau di perguruan tinggi konvensional kan tentu ada batasan waktu ya. Kalau di UT boleh tidak harus 4 tahun, tidak harus berapa tahun seperti itu. Itu keunggulan UT juga. Keunggulan teristimewa dari UT sudah dihadirkan. Nah, kembali lagi kepada Bu Ervita. Bu Ervita, berarti kalau bisa menyampaikan kesan-kesan yang Ibu rasakan selama ini kepada UT mungkin dibagikan kepada seluruh pemirsa. Apa Ibu yang ingin disampaikan? Terima kasih Mbak Pinky. Alhamdulillah dengan saya menjadi mahasiswi UT, semoga ini menginspirasi seluruh pemirsa dan khususnya seluruh warga Jember untuk karena UT yang ada di wilayah ini dipusatkan di Jember ya Bu, dari 7 kabupaten yang ada. Alhamdulillah ini dekat sekali. Mungkin kita bisa mengakses, kita bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di UT ini dengan baik. Mari seluruh masyarakat Jember yang ingin meningkatkan kualitas keilmuannya dan menyelesaikan pendidikan tingginya di perguruan tinggi, kita mendapatkan fasilitas yang baik. Semoga ini sangat menginspirasi sekali. Saya berharap dengan adanya slogan kita yaitu wis wayai benai Jember, wis wayai Jember keren. Nah, dengan ini kita harus meningkatkan kualitas SDM kita sehingga kita akan memberikan pembangunan yang lebih baik lagi. Luar Terima biasa, kasih Ibu. Jadi untuk peningkatan SDM terutama di area Jember dan sekitarnya, UT Jember adalah solusinya. Iya, begitu betul Ibu? sekali. Untuk Mbak Pondra sendiri, nah Mbak Pondra, ini kira-kira apa yang mau disampaikan khususnya urgensi pendidikan tinggi ya Mbak ya sebagai kebutuhan dan bagaimana UT menjadi sebuah jawaban? Silakan. Iya, yang pasti kalau kita berbicara soal punya kesibukan, semua orang akan punya kesibukan. Kembali lagi bahwasanya memiliki pendidikan yang tinggi itu penting untuk semua kalangan, bukan hanya untuk anak muda, tetapi untuk semua kalangan. Karena kalau kita sudah punya pendidikan yang penting, tentunya kita berwawasan yang luas. Wawasan kita akan bertambah, bertemu dengan banyak orang. Selain itu, kita akan bertemu dengan lingkungan-lingkungan yang baru, yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita yang lebih baik ke depannya. Untuk itu memang tidak menutup untuk siapa saja untuk tetap memiliki pendidikan yang tinggi, dan salah satunya sangat terbantu dengan adanya Universitas Terbuka Jember, karena seperti yang sudah disebutkan oleh Ibu Wiwit tadi, siapa saja bisa masuk, belajarnya kapan saja juga bisa, di mana saja juga bisa. Jadi memang di sini saya tekankan lagi bahwasanya memiliki pendidikan yang tinggi dan wawasan yang luas itu penting untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Terima kasih Mbak Pondra. Sebagai penutup Bu Wiwit, apa yang mau disampaikan kepada seluruh pemirsa, terutama terkait dengan supportnya UT dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi kasar masyarakat yang belajar di perguruan tinggi? Silakan Ibu. Iya, sebagaimana yang saya kemukakan di awal bahwa UT itu adalah mendapat mandat dari pemerintah ya. Jadi punya misi bahwa UT itu ikut mendukung, ikut meningkatkan angka partisipasi kasar untuk usia perguruan tinggi. Baik. Karena kalau hanya dengan perguruan tinggi yang ada, yang terbatas ruang dan waktu, saya pikir Indonesia akan jauh tertinggal. Dengan adanya UT, mahasiswanya sekarang sudah mencapai 340-an ribu mahasiswa. Itu saya pikir itu sangat membantu masyarakat dalam programnya meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi. Baik, kalau begitu luar biasa. Dan kembali kami ingatkan, apabila Anda ingin mengetahui informasi lebih lengkap sehubungan tentang UT Jember, bisa langsung datang ke kantornya di Jalan Kaliurang nomor 2 Sumbersari Jember, atau bisa telepon, nomornya juga sudah tertera di layar televisi. Begitu juga dengan kontak senternya, ada WA-nya, ada juga IG-nya, dan juga ada Facebook-nya. Dan juga tentunya kami ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada Bu Wiwit selaku Direktur Universitas Terbuka Jember. Ibu, terima kasih, sukses selalu ya Bu untuk UT
Jember ya. Amin, amin. Baik, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Ervita Afdilah Sari, mahasiswi UT Jember yang juga merupakan istri dari Wakil Bupati Jember. Ibu terima kasih. Sama-sama. Sukses selalu Terima untuk seluruh kasih. masyarakat Jember. Baik, dan juga kami ucapkan terima kasih Mbak Pondra Anggraini Putri Pertiwi, mahasiswi UT Jember berprestasi yang juga sekaligus menjadi runner up 2 ajang Putri Pendidikan Jawa Timur tahun 2021. Semoga kasih semakin banyak. berprestasi lagi ke Amin, depannya. amin, Allahumma amin. Baik, dan juga tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Universitas Terbuka Jember dan juga kepada Aston Jember Hotel and Conference Center. Baik pemirsa, demikian ada diskusi yang sangat menarik sekali sehubungan tentang belajar tanpa terikat sekat fisik, Learning Beyond the Wall bersama dengan Universitas Terbuka Jember. Saya Pinky Daria mengucapkan terima kasih, selalu sehat dan mengedepankan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.